Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Kayak apa kabarnya bebuan pian, semoga sehat berataan. Kembali lagi bersama saya Tobi yang kali ini akan membawakan film unik berjudul Doshi alias Fighter yang dirilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan tentang seorang ahli bela diri alias ahli kungfu yang terbunuh di dalam sebuah pertandingan MMA. Lah kok diceritain film orang terbunuh? Tunggu dulu. Adiknya pun tidak terima dan akhirnya memutuskan untuk balas dendam. Dia lalu berlatih keras di sebuah desa terpencil agar bisa balas dendam sekaligus menjadi petarung terbaik di dunia. Uniknya di film ini dia akan berlatih dengan hewan-hewan buas sehingga alurnya sangat seru untuk ditonton. Percaya nggak? Percaya aja dulu, nanti juga tahu. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Doshi. Di awal film, kita diperkenalkan dengan Xiao Bei, seorang petarung MMA paling kuat di Cina yang terkenal dengan teknik-teknik kungfunya. Kali ini dia sedang mengikuti kejuaraan dunia dan dia harus berhadapan dengan atlet MMA terbaik dari Amerika yang bernama Samidi. Petarung ini tidak kalah jago dalam hal bela diri. Dia bahkan memiliki julukan krokodil alias lelaki buaya darat karena dia sering menerkam musuhnya seperti buaya. Walaupun begitu, Xiao Bei tetap bisa melawannya dengan pukulan-pukulan yang sangat epik. Tapi naasnya, Xiao Bei harus tewas dalam pertarungan brutal itu setelah menerima pukulan yang sangat mematikan. Pada hari itu, berita internasional pun memberitakan kematiannya yang tragis. Padahal, dia adalah petarung terbaik yang dimiliki oleh Cina. Beberapa tahun kemudian, kita diperlihatkan dengan para manajer MMA yang sedang melakukan rapat untuk mempersiapkan turnamen baru mereka. Di sini ada beberapa manajer yang akan mengikuti turnamen ini dan salah satunya adalah Li Dan yang merupakan perwakilan dari Cina sekaligus mantan manajer Xiao Bei. Meskipun sekarang fokus jadi manajer, tapi dia pernah menjadi petarung hebat pada masanya. Sejak kematian Xiao Bei, petarung MMA dari Cina selalu diremehkan, terutama oleh para londo Amerika yang merasa jauh lebih kuat. Sementara itu, Li Dan memilih untuk tidak banyak bacot. Setelah rapat selesai, wanita itu mengingat pesan terakhir dari Xiao Bei dan waktu itu dia pernah berpesan agar Li Dan mau memberi kesempatan bagi adiknya yang bernama Xiaonan untuk meneruskan kiprahnya dalam dunia baku hantam. Tanpa membuang waktu lagi, Li Dan pun mengunjungi seorang pelatih baku hantam. Dia merupakan orang yang ditunjuk oleh Li Dan untuk mengurus perguruannya. Di dalam sasana tinju, Li Dan terlihat kagum dengan semangat yang ditunjukkan oleh Xiaonan. Dia yakin kalau adik Xiao Bei itu bisa menjadi petarung paling hebat di dunia. Apalagi dia sekarang punya motivasi yang besar untuk membrutal karena ingin membalaskan dendam kakaknya. Akan tetapi, pelatih itu mengatakan kalau Xiaonan belum terbiasa dengan pertandingan profesional. Dia selama ini hanya berlatih bela diri tradisional yang membuatnya kurang berpengalaman dalam pertarungan MMA. Meskipun begitu, kemampuan baku hantamnya tidak boleh diragukan. Dia adalah salah satu petarung terbaik yang dimiliki oleh pelatih tersebut. Singkat cerita, Xiaonan pun akhirnya melakukan pertandingan pertamanya melawan seorang jamet profesional dari Gunung Kidul. Di sini Xiaonan terlihat demam panggung dan tidak nyaman ketika disorot lampu dan kamera persis seperti saya. Tapi saat pertarungan dimulai, Xiaonan mulai percaya diri dan hampir mengalahkan si jamet dalam babak pertama. Dengan brutalnya, dia menghajar lawan secara bertubi-tubi. Namun sialnya, jamet itu memiliki pukulan yang sangat keras yang membuat Xiaonan sedikit oleng. Lalu disinilah si jamet mengambil kesempatan untuk menonjok mukanya hingga membuat Xiaonan tumbang.
Setelah pertandingan, Li Dan mendatangi Shao Nan di ruang ganti. Dia kemudian berkata bahwa kekalahan bukanlah akhir dari segalanya. Shao Nan masih memiliki kesempatan untuk membalas kematian kakaknya dengan menjadi petarung terbaik dan terbrutal yang pernah ada. Selain itu, Shao Nan masih punya kesempatan untuk baku hantam melawan Samidi, si buaya darat. Jadi, Li Dan berharap dia tidak menyerah hanya karena satu pertandingan saja. 赢得澳门预选赛，为你个完成遗愿的唯一机会。 Tanpa pikir panjang, Shao Nan pun memutuskan untuk bergabung dengan manajemen Li Dan. Tapi sebelum itu, Li Dan mengajaknya berlatih gelut di Gunung Kidul yang tidak lain adalah tempatnya para petarung terbaik. Hanya saja mereka tidak tertarik dengan dunia luar sehingga ilmu gelutnya mereka gunakan hanya untuk bela diri semata. Sesampainya di sana, Shao Nan langsung disambut oleh seorang petarung dengan sebuah tendangan maut yang membuat kakinya hampir putus. Shao Nan pun langsung kena mental saat itu juga karena dia tidak pernah menemukan petarung sekuat dia. Padahal orang yang barusan menendangnya hanyalah mas-mas random di desa tersebut. Li Dan pun mengerti dengan perasaan Shao Nan karena tempat itu memang disebut-sebut sebagai neraka bagi para petarung. Dan ternyata Li Dan pernah tinggal di sana ketika masih bocil. Jadi tidak heran kalau dia tumbuh menjadi wanita yang sangat kuat sebab dari kecil sudah diajari bagaimana caranya menghadapi dunia yang sangat brutal. 想上天堂，必先入地狱。 Keesokan harinya, Li Dan menyuruh Shao Nan untuk mempelajari semua calon lawannya di turnamen internasional. Setelah itu, Li Dan melihat sebuah berita yang menampilkan sosok Samidi, si buaya darat. Di sini, Samidi telah dibebaskan dari tuduhan pembunuhan terhadap Xiao Bei. Menurut pihak MMA, pada waktu itu Samidi tidak melanggar peraturan apapun dan Xiao Bei tumbang karena kondisi fisiknya yang sudah tidak kuat. Mendengar itu, tentunya Shao Nan sangat murka dan ingin menarik amandelnya si Jamet. Sejak hari itu, Shao Nan benar-benar berlatih dengan keras agar bisa mengalahkan Samidi dan semua lawannya di turnamen nanti. Li Dan lalu mengatakan kalau Samidi memiliki gaya yang sangat beringas dan suka menerkam seperti buaya. Tapi di sisi lain, dia juga menguasai teknik-teknik Jijutsu sehingga mau tak mau Shao Nan harus mempelajarinya. Selain latihan fisik secara mandiri, Shao Nan juga bertarung dengan bantengnya yang fisiknya jauh lebih kuat daripada manusia. Pada suatu hari, Li Dan menemani Shao Nan untuk berlari di atas batu-batu kerikil. Tapi ketika melewati sungai, Li Dan tiba-tiba diserang oleh seekor buaya. Bukannya pergi, Shao Nan justru melawannya dengan sekuat tenaga karena buaya itu dia bayangkan sebagai Samidi. Bersamaan dengan itu, Li Dan memancing buaya-buaya kecil dengan darahnya agar Shao Nan bisa fokus melawan buaya yang sangat besar tersebut. Berkat latihan kerasnya, Shao Nan pun mampu mengimbangi buaya itu. Lalu dengan gabungan teknik kungfu dan gulat yang dia pelajari selama ini, Shao Nan akhirnya berhasil mengalahkannya. Setelah itu, dia melemparkan buaya tersebut ke tengah sungai sambil membayangkan wajah Jamet Samidi. Li Dan pun merasa bangga dengan perkembangannya. Dia kemudian mengobati luka Shao Nan dengan daun herbal sembari menceritakan masa lalunya di Gunung Kidul. Ketika Li Dan masih berusia 8 tahun, dia dijadikan budak oleh warga setempat dan dilatih untuk menjadi petarung brutal. Setiap hari yang dia lakukan hanyalah berlatih dan baku hantam. Dia pun tumbuh menjadi petarung jalanan yang ditakuti oleh semua orang karena dia selalu menang. Namun semua uang yang dia hasilkan diambil oleh tuannya. Hingga pada saat usianya 18 tahun, dia berhasil kabur ke Amerika setelah mencuri uang milik mafia senjata. 最后
Tetapi sesampainya di Jakarta, Amerika, Li Dan pun cukup kesulitan untuk menjadi atlet MMA karena dia adalah seorang wanita yang dianggap lemah di dunia pergelutan. Akhirnya dia memutuskan untuk berhenti baku hantam, kemudian mendirikan manajemen untuk para fighter mulai dari nol sampai menjadi sukses. Sayangnya Sobei yang merupakan petarung terbaiknya kini sudah tewas. Jadi Li Dan hanya bisa berharap kepada Shao Nan. Singkat cerita, Li Dan memutuskan untuk mengadakan sebuah pertarungan di desa di mana dia menantang para petarung sekitar untuk melawan Shao Nan. Dan secara mengejutkan, Shao Nan mampu mengalahkan mereka dengan sekali pukul saja. Bahkan ketika dikeroyok oleh semua lawannya, Shao Nan mampu membalikan keadaan dan menumbangkan mereka dengan sangat mudah. Kebrutalan Shao Nan pun terus meningkat dan dia sudah tidak sabar ingin menghajar Samidi. Akan tetapi Li Dan menyarankan agar dia memperbanyak jam terbangnya terlebih dahulu dengan mengikuti pertandingan di kota terdekat. Sesampainya di sana, Shao Nan langsung berhadapan dengan salah satu jamet paling brutal di kota itu dan sampai sekarang belum terkalahkan. Terlebih lagi dia memiliki jurus harimau yang sangat mematikan. Walaupun begitu, Shao Nan sama sekali tidak gentar. Dan benar saja, ketika pertarungan dimulai, Shao Nan langsung membuatnya kewalahan. Hanya dalam hitungan detik, dia mampu mengalahkannya dengan jurus telapak tangan besi. Saat dia akan turun dari ring, tiba-tiba ada jamet botak yang menyerangnya. Alhasil dia pun terpaksa baku hantam lagi. Kali ini lawannya ternyata lebih kuat dari yang sebelumnya. Karena Shao Nan sempat kewalahan, Li Dan pun menyuruhnya untuk menggunakan teknik kuncian. Dan akhirnya Shao Nan pun berhasil mengunci lehernya hingga si jamet pingsan. Selanjutnya, Shao Nan ditantang oleh seorang londo yang sedang kobam. Londo itu naik ke atas ring sambil membawa botol beras kencurnya. Lalu tiba-tiba... Untungnya Shao Nan bisa mengimbangi keganasannya tersebut. Di sini londo itu menggunakan jurus serigala yang cepat dan mematikan. Shao Nan pun akhirnya mengikuti cara baku hantam si jamet agar dia bisa menemukan kelemahannya. Di saat yang bersamaan ada sosok mencurigakan yang datang ke tempat tersebut dan ternyata mereka datang untuk menculik Li Dan. Awalnya Li Dan bisa melawan mereka, tapi karena hanya sendirian, akhirnya dia pun berhasil dikalahkan dan dibawa pergi dari sana. Melihat itu, Shao Nan mau tak mau harus segera mengalahkan londo jamet dan menyelamatkan Li Dan. Ketika sedang mencari Li Dan, tiba-tiba ada seorang wanita bernama JK yang mendekatinya. Dia mengaku tahu dengan penculik yang membawa Li Dan. Di sisi lain, Li Dan sedang disekap oleh seorang mafia senjata bernama Wong atau yang lebih dikenal dengan julukan Paijo. Dia merupakan mafia yang pernah dicuri uangnya oleh Li Dan. Dan di sini, Paijo ingin balas dendam dengan cara yang sangat menjijikan. Untung saja Shao Nan dan JK datang tepat waktu. Mereka menerobos tembok keamanan dengan mobil lalu menyerang para penjaga. Kedatangan mereka berdua pun membuat Paijo lengah, sehingga Li Dan bisa melepaskan diri dengan mudah. Shao Nan lalu masuk ke dalam untuk menghabisi Paijo, tapi ternyata jamet itu juga ahli bela diri yang cukup kuat. Li Dan yang sudah muak pun mengambil senjata untuk menembaki Paijo. Sialnya, jamet itu berhasil menghindari semua tembakan. Dia kemudian mengerahkan tentara bayarannya untuk membantai mereka. Tapi untungnya Shao Nan dan Li Dan berhasil melarikan diri dengan mobil JK. Tapi sebelum itu, Shao Nan sempat melemparkan sebuah granat ke arah bahan peledak yang membuat markas Paijo hancur berantakan.
Paijo yang sangat murka langsung mengirim pasukan untuk mengejar mereka bertiga dan terjadilah adegan yang seru dan full adrenalin di mana Xiaonan, Lidan, dan JK melawan para jamet sambil ugal-ugalan. Meskipun sempat terkepung, namun berkat kerjasama yang epik, akhirnya mereka bisa membantai pasukan Paijo. Sialnya, bala bantuan jamet datang mengejar lagi. Melihat itu, Xiaonan langsung melompat ke mobil mereka dan bertarung melawan 10 tentara bayaran. Tidak tinggal diam, Lidan pun ikut membrutal dan mereka berdua pun menang dengan telak. 你为什么要救我们？ Setelah baku hantam seharian, mereka memutuskan untuk beristirahat di dekat sungai sambil minum beras kencur. Di sini, JK memperkenalkan dirinya kepada Lidan. Ternyata, JK sudah tahu Lidan sejak lama karena dia juga dijadikan budak saat masih bocil. Mendengar hal itu, Lidan pun memberikan uang kepada JK agar dia bisa keluar dari tempat tersebut. Sementara itu, dia dan Xiaonan akan segera pergi untuk mengikuti turnamen MMA. 这些钱， Singkat cerita, Xiaonan dan Lidan pergi ke Makau untuk pertandingan pertamanya. Setelah berlatih selama 3 tahun dengan hewan buas dan para jamet, Xiaonan sangat yakin kali ini dia pasti bisa menjadi petarung paling kuat di dunia. Di sisi lain, Samidi si buaya darat sudah menang WO karena lawan pertamanya tidak hadir di dalam arena. Sementara itu, Xiaonan justru mendapatkan lawan yang cukup kuat dan orang itu adalah jamet yang berhasil mengalahkannya di awal film. Walaupun begitu, sekarang kemampuan dan kepedean Xiaonan sudah meningkat drastis dan tanpa banyak cincong, babak pertama pun akhirnya dimulai. Dengan sangat mengejutkan, Xiaonan mampu mengalahkannya hanya dengan 1 pukulan saja. Di sini Xiaonan benar-benar menggila dan sampai pertandingan ketiga, dia berhasil mengalahkan semua lawannya dengan sangat mudah. Di lain pihak, manajernya Samidi bermain licik dengan cara mendiskualifikasi semua lawannya. Alhasil Samidi pun bisa menang 3 kali berturut-turut tanpa harus bertarung. Di pertandingan berikutnya, Xiaonan akan menghadapi lawan yang hampir setara dengan Samidi. Dia adalah seorang petarung bernama King Kong yang dikenal sangat kuat seperti namanya, dan benar saja dia menyerang Xiaonan dengan beringas dan membuatnya sangat kewalahan. Selain itu, King Kong juga menguasai teknik kuncian yang kuat sehingga membuat Xiaonan kesulitan untuk melakukan serangan balik. Tapi untungnya Xiaonan masih bisa bertahan sampai babak pertama selesai. Di babak kedua, Lidan menyuruhnya untuk tetap bermain bertahan dan juga mengandalkan taktik. Di sini Lidan juga memberitahu titik lemah King Kong yang ada di bagian rusuk. Kalau Xiaonan bisa menyerang bagian itu, kemungkinan besar dia bisa berbalik unggul. Xiaonan pun mengikuti saran tersebut dan akhirnya bisa menumbangkan King Kong. Setelah itu, Xiaonan benar-benar menjadi beringas sampai lawannya tidak berkutik sama sekali. 金刚取得掌控权，继续压制少男。全面封锁，金刚被迫陷入了地面防守。少男抓机会，抓机会！全面反击，金刚节节败退，少男将组合对金刚展开全面轰炸，金刚陷入风口，金刚再没有反击动作，裁判很快就会用武器作战情况下取得了比赛的胜利。看着安排给你，明晚以最凶残的鳄鱼。 Kemenangan Xiaonan pun membuat manajer Samidi ketar-ketir karena Xiaonan akan bertemu dengan Samidi di babak final. Keesokan harinya, berita kemenangan Xiaonan disiarkan di seluruh dunia. Mereka semua kagum dan terkejut dengan kemampuannya, apalagi sebelumnya dia hanyalah seorang petarung amatir.
Di sisi lain, Saunan sedang berlatih di sasana tinju milik Li Dan. Akan tetapi wanita itu tiba-tiba memintanya untuk mengundurkan diri dari turnamen. Li Dan sangat takut kalau Saunan akan kalah dari Samidi dan bernasib sama seperti kakaknya. Saunan pun tidak habis pikir dengan Li Dan yang tiba-tiba berubah pikiran. Woman. 经过我的仔细分析， Dan ternyata Li Dan telah diancam oleh manajernya Samidi yang akan menghancurkan perusahaannya kalau Saunan menang. Li Dan juga mengakui kalau selama ini dia sengaja memanfaatkan Saunan untuk mencari cuan. Tapi karena tidak sesuai rencananya, dia pun menyuruh Saunan untuk menyerah saja. Sebagai gantinya, Li Dan akan memberikan uang yang banyak untuk Saunan. 作为对你的补偿， Malamnya, seluruh agen dan manajer atlet mengadakan konferensi pers karena Li Dan ingin menarik Saunan dari turnamen sehingga Samidi bisa menjadi juara walaupun tanpa bertarung. Di saat sesi tanya jawab, tiba-tiba Saunan muncul dan mengatakan kepada wartawan bahwa dia tidak akan mengundurkan diri. 是他们使用卑鄙下流的手段。 Melihat itu, Samidi yang ada di sana pun sangat marah dan hampir menyerang Saunan di depan orang-orang. Di lain pihak, para wartawan mendesak Li Dan dan panitia agar mengizinkan Saunan untuk bertarung di babak final. Namun sebagai manajernya, Li Dan tetap ingin mengundurkan diri. Dan ketika situasi sedang tegang, tiba-tiba JK muncul dari belakang. Wanita itu berkata bahwa dia akan menggantikan Li Dan sebagai manajer Saunan. Dengan kata lain, seperti yang sudah ditunggu-tunggu oleh kaum rebahan dan para sobat nobar, Saunan tetap punya kesempatan untuk balas dendam kepada Samidi. 说来话长，先新比赛。 Singkat cerita, babak final pun diadakan dengan penonton yang sangat banyak. Tidak hanya itu, Indosiar dan RCTI juga ikut menyiarkan pertandingan ini supaya orang-orang di Nganjuk bisa ikut menyaksikan pertarungan brutal tersebut. Tanpa banyak cincong, babak pertama pun dimulai dengan sangat menegangkan. Fight！ 打破了常规，这究竟会是一场怎样的厮杀呀？打上职业拳手啊，这就是一场血屠恶战！眼见着这一切。 Namun anehnya, Saunan dan Samidi tidak bertarung dengan taktik. Keduanya sama-sama membrutal tanpa aturan seperti orang yang ingin saling membunuh. Sampai akhirnya wasit terpaksa memisahkan mereka berdua. Di sini, JK meminta agar Saunan lebih fokus dan jangan terbawa emosi. Selain itu, dia juga memberitahu kalau titik lemah Samidi berada di bagian pinggul. Jadi bagaimanapun caranya, Saunan harus bisa menyerang dari sudut miring. 鳄鱼死死打上了石头，做了强有力的地面支撑，最有代表性的地面连环绞杀。你钻出来，钻，注意防守，呼叫进攻，不尖叫进攻。 Tapi karena rasa dendamnya yang sangat besar, Saunan pada akhirnya tetap membrutal karena tujuannya adalah menghabisi Samidi si buaya darat. Sayangnya di babak keempat, Saunan terlihat sangat kewalahan dan setelah berjibaku cukup lama, si Jamet tiba-tiba menarik tangan Saunan dan mematahkan jari-jarinya dengan sangat brutal. 被掰断了，那第5回合还怎么打？ Melihat itu, Li Dan yang menonton dari kejauhan langsung menghubungi JK lalu menyuruhnya untuk menghentikan pertandingan karena Saunan sudah terluka parah. Akan tetapi Saunan tidak mau menyerah begitu saja. Bagaimanapun caranya, dia harus bisa mengalahkan si Samidi. Ketika ronde 5 akan dimulai, dia tiba-tiba teringat dengan perkataan Li Dan bahwa Samidi bisa kalah jika tubuhnya tidak seimbang. Oleh karena itu, Saunan pun langsung menyerang kakinya sambil mengincar batang rudalnya dan Saunan pun berhasil memenangkan babak final. Kunci 下盘。鳄鱼挥舞着拳头，疯狂地冲向少男，两腿疯狂击打着鳄鱼的膝关节。疯了，疯了！传说这招从未有人逃脱。少男被鳄鱼左脚，对面反转，骇人心的一场胜利啊！
Berkat kemenangannya, Shao Nan kini dijuluki sebagai petarung terbaik di dunia. Tapi yang terpenting untuknya adalah dia berhasil membalaskan dendam kakaknya. Keesokan harinya, Shao Nan menanyakan tentang Li Dan kepada JK. Namun, wanita itu telah pergi dari Makau karena merasa bersalah kepada Shao Nan. Padahal Shao Nan ingin berterima kasih atas semua bantuan yang sudah diberikan kepadanya. Beberapa tahun kemudian, Li Dan terlihat sedang mengasingkan diri di Gunung Kidul. Tapi tak lama setelah itu, ada kurir JNE yang mendatangi. Dan tidak disangka-sangka, ternyata kurir tersebut adalah Shao Nan yang sengaja menyamar untuk memberi kejutan. Di akhir cerita, mereka pun terlihat saling menyukai satu sama lain dan film pun ditutup dengan adegan Kiu-Kiu Cukuruku. Lah, sungguh film yang sangat membagongkan. Film ini mengajarkan kita untuk selalu bekerja keras untuk meraih mimpi-mimpi dan jodoh kita. Tapi di sisi lain, kita harus sadar diri dengan keadaan. Kalau jamet, ya jangan minta jodoh kayak Anya Geraldine lah. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili Pawang Buaya Darat mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya maksud buaya darat betina ya.